Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan osilasi tergandeng dari mata kuliah Getaran dan Gelombang S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang yang diampu oleh Bapak Nandang Mufti selaku dosen Getaran dan Gelombang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maimunah Anggraini dari offering C S1 Pendidikan Fisika. Sekarang kita langsung ke materi. Apa itu osilasi tergandeng? Osilasi tergandeng adalah dua buah sistem atau osilator yang tergandeng bersama-sama sedemikian rupa sehingga memiliki frekuensi osilasi lebih dari satu. Setiap bandul yang berosilasi akan menarik kawat penopang dan menyebabkan bandul lainnya terdorong dan seterusnya. Di sini ada sebuah contoh gambar. Di sini ada bandul 1 dan bandul 2 yang memiliki panjang L. Karakteristik fisika sehingga gaya redam diabaikan pada kasus-kasus tersebut. Yang pertama adalah jika kedua bandul digerakkan dengan besar simpangan dan arah yang sama, maka kedua bandul akan bergerak dengan arah, frekuensi, dan amplitudo yang sama. Nah, ini jika bandul 1 dan bandul 2 digerakkan dengan arah yang sama, bandul 1, bandul 2, jika digerakkan dengan arah yang sama, seperti ini, maka arah, frekuensi, dan amplitudonya pasti sama. Kasus yang kedua, jika kedua bandul digerakkan dengan besar simpangan sama, tapi arahnya berlawanan, maka kedua bandul akan bergerak berlawanan arah dengan frekuensi sama, tapi sedikit berbeda dengan kasus 1 atau modus pertama. Dalam osilasi tergandeng, kasus 1 itu sama dengan modus pertama. Kalau jika kasus 2, maka akan menjadi modus kedua. Kasus yang ketiga atau modus yang ketiga adalah jika hanya satu bandul yang digerakkan, maka amplitudo semakin lama semakin berkurang, sehingga bandul kedua akan bergerak dan amplitudonya naik bertahap. Jika bandul 1 yang bergerak, dia akan mendorong bandul 2, sehingga dia akan amplitudonya semakin berkurang, tetapi jika bandul yang kedua ini dapat dorongan dari bandul pertama, maka dia akan semakin bergerak dan amplitudonya naik bertahap. Bisa disimpulkan bahwa superposisi dari dua modus normal yang berbeda. Modus normal osilasi. Kasus yang pertama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika kedua bandul digerakkan dengan besar simpangan dan arah yang sama, maka kedua bandul akan bergerak dengan arah, frekuensi, dan amplitudo yang sama, seperti pada gambar. Di sini ada pegas K, di sini dengan panjang L, di sini ada dua buah bandul. Jika dia bergerak bersama-sama seperti pada gambar, maka gerak bandul B itu akan memiliki posisi XB. Sedangkan jika bandul A, maka dia akan bergerak dengan posisi XA. Sehingga XA adalah A cos omega 1T, XB sama dengan A cos omega 1T. Kenapa ini omeganya sama? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa mereka akan bergerak dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, sehingga sama. Dengan omega 1 adalah akar G per L. Ini adalah rumus umum. Dan fase keduanya adalah 0, karena kondisi awal mereka adalah diam. Sehingga grafiknya ini adalah grafik sinusoidal dengan XA dan T. Kasus yang kedua. Kedua bandul diberi besar simpangan sama, tapi arahnya berlawanan. Seperti pada gambar. Di sini ada B, bandul B, dia akan bergerak berlawanan arah XB. Dia akan bergeraknya seperti ini. Gini ya. Dan X dan A adalah XA.
dengan sudut theta di sini. Di sini menggunakan hukum 2 Newton. Di sini adalah M d kuadrat XA per d kuadrat T, yang tak lain ini adalah A, percepatan ya. Jadi M kali A. Sama dengan minus mg XA per L dan minus 2k XA. Apa ini? Ini adalah gaya pemulih. Sehingga d kuadrat XA per d kuadrat T plus omega 2 kuadrat XA sama dengan 0. Kenapa di sini ada omega? Karena di sini omega adalah G per L plus 2K per M. Maka di sini M-nya dipindah ruas ke sini menjadi pembagian. Jadi akan dapat omega kuadrat seperti ini. Dan sehingga D kuadrat XA per D kuadrat T plus omega kuadrat XA sama dengan 0. Persamaan solusinya adalah XA sama dengan B cos omega T. Sedangkan XB sama dengan minus B omega cos omega 2T. Kenapa di sini minus? Karena XA sama dengan minus XB. Jadi, pada setiap modus normal osilasi tergandeng bisa disimpulkan bahwa kedua bandul atau massa berosilasi dengan frekuensi yang sama. Setiap bandul melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo yang tetap. Perbedaan fase antara kedua bandul 0 atau V. Kenapa? Ketika dia fasenya adalah 0, maka dia akan kasusnya yang pertama, yaitu sama-sama bergerak dengan arah yang sama dan simpangan yang sama. Sedangkan jika V, dia adalah kasus yang kedua ketika arahnya berlawanan. Yang terakhir, sekali sistem bergerak dengan modus normal, maka ini akan terus dipertahankan. Di sini saya sudah menjelaskan tentang osilasi tergandeng, yaitu modus normal osilasi. Semoga bermanfaat dan bisa memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.